Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Setianingrum dari Prodi Fakultas Agama Islam akan sedikit memaparkan tentang penjelasan adab guru terhadap diri sendiri yang dikutip dari kitab Adabul Muta'alim. Adab guru terhadap diri sendiri. Yang pertama, seorang guru hendaknya selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat sunyi atau di tempat ramai. Yang kedua, guru hendaknya senantiasa berlaku khauf atau takut kepada Allah dalam semua gerakannya, diamnya, ucapan, dan tindakannya. Karena guru adalah orang yang dititipi amanat, baik itu berupa ilmu, hikmah, dan perasaan takut kepada Allah, sedangkan tidak melaksanakannya adalah khianat. Guru harus senantiasa bersikap tenang. Keempat, guru harus senantiasa bersikap bira'i. Yang kelima, guru harus bersikap tawadhu. Dan yang keenam, guru harus selalu bersikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama salaf mengatakan, kewajiban orang alim adalah selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat sunyi atau ramai, menjaga dirinya, menghentikan setiap sesuatu yang menyulitkan dirinya. Yang ketujuh, guru harus menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala hal keadaannya. Dan yang kedelapan, guru harus tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi, baik berupa jabatan, harta, didengar oleh orang banyak, terkenal, lebih maju dibandingkan teman yang lainnya, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, guru harus tidak mengagungkan santrinya karena anak pejabat, seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikannya atau bekerja untuk kepentingannya, kecuali jika ada kemaslahatan yang bisa diharapkan yang melebihi kehinaan ini, terutama guru pergi ke rumah atau ke tempat orang yang belajar kepadanya, meskipun murid itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang ke-10, guru harus memiliki perangai zuhud dan mengambil dunia sekedar cukup untuk diri sendiri dan keluarganya sesuai standar qanaah. Orang berilmu yang paling rendah derajatnya adalah orang yang menganggap jijik terhadap sikap ketergantungan pada dunia, sebab dia lebih mengetahui kekurangan dunia dan fitnah yang ditimbulkannya. Juga mengetahui bahwa dunia cepat sirna dan sangat melelahkan. Ke profesi yang tidak pantas menurut adat dan syariat Islam, seperti tukang cantik, tukang samak, tukang tukar menukar uang, tukang pembuat perhiasan, dan lain-lainnya. Yang ke-11, seorang guru seharusnya menjauhi segala bentuk mata pencaharian yang rendah dan hina menurut adat. Poin ke-12, guru juga harus menghindari tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang, meskipun itu jauh adanya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi harga dirinya dan sesuatu yang secara lahir dianggap mungkar, walaupun hukumnya boleh. Bila hal itu dilakukan, berarti dia menghadapkan dirinya pada posisi rawan kena tuduhan dan prasangka yang bukan. Poin ke-13, guru juga harus menjaga keistiqomahan menjalankan syiar-syiar Islam dan ibadah-ibadah yang zahir lainnya, seperti sholat berjamaah di masjid, menebarkan salam pada siapa saja, baik yang khusus atau yang umum, menyuruh terhadap kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran, serta selalu tabah atas segala macam penderitaan yang ditimbulkan dari sebab itu semua, dan pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada rasa takut terhadap celaan orang lain. Poin ke-14, guru harus melestarikan sunnah, membasmi bid'ah, dan memberikan perhatian terhadap masalah agama dan urusan-urusan yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan jalan yang bisa diterima oleh syariat, adat, dan tabiat. Tidak mengambil prinsip dengan melaksanakan pekerjaan lahir dan batin dengan yang boleh dari keduanya, akan tetapi harus memilih yang terbaik dan yang paling sempurna, karena para ulama merupakan panutan, rujukan hukum, dan hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ke-15, seorang guru seyogianya selalu menghiasi dirinya dengan melakukan kesunahan-kesunahan, baik perkataan maupun perbuatan, seperti selalu membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan lisan, serta membaca doa-doa
zikir yang diajarkan Rasulullah pada waktu siang dan malam, mengerjakan sholat, puasa, haji bila mampu, dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dengan penuh rasa cinta, penuh rasa hormat, dan ta'zim, serta menjaga adab tatkala mendengar namanya, dan seketika menyebutkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Memberikan makanan, mengendalikan amarah, menjaga orang lain dari hal-hal yang menyakitkan dan berusaha mendahulukan orang lain dan tidak ingin didahului, berlaku adil dan tidak menuntut keadilan, membantu hajatnya orang lain, menggunakan jabatan untuk membantu orang lain, mengasihi orang fakir, cinta terhadap tetangga dan kerabat, memberikan kasih sayang, pertolongan dan kebaikan kepada murid-muridnya. Di sini kasih sayang yang dimaksud dalam mengasuh dan mendidik tergantung pada niatnya. Poin ke-16, seorang guru hendaknya memperlakukan orang lain dengan budi pekerti yang baik, misalnya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Poin ke-17, seorang guru hendaknya harus membersihkan jiwa dan raganya dari akhlak-akhlak yang tercela dan membangunnya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagian akhlak yang tercela diantaranya adalah seperti dendam, dengki, zalim, marah bukan karena Allah SWT, menipu, takabur, ingin dipuji atau riya, bangga diri, ingin dihormati, pelit, penakut, tidak mensyukuri kenikmatan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perilaku tersebut. Kama qila, disebutkan dalam sebuah syair, yaitu la tahtaqir fil alamina aqallahu fala rubbama kana al-hafiz ajalahu. Janganlah engkau menghina orang yang hina di dunia ini. Terkadang orang yang hina itu justru dunia. Hindarilah semua itu dengan semaksimal mungkin, sebab itu merupakan keburukan yang membuka pintu keburukan yang lain, bahkan itulah seluruh keburukan. Poin ke-18, seorang guru harus selalu bisa melanggengkan antusiasme dalam menambah ilmu dan dapat mengamalkannya, selalu semangat dan bersungguh-sungguh. Seorang guru tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk selain ilmu dan mengamalkannya, kecuali untuk keperluan yang bersifat primer atau darurat. Ke-19, hendaknya guru tidak boleh segan-segan bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui kepada orang lain yang berada di bawahnya, keilmuannya, nasabnya, atau umur yang lebih muda darinya. Guru harus punya hasrat yang tinggi dalam mencari pengetahuan yang berfaedah dimanapun tempatnya, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat atau hikmah merupakan harta yang hilang milik orang yang beriman, sehingga bila dia menemukannya dimanapun itu, dia akan mengambil. Pepatah Arab berkata, walaysal ammatu lis-su'ali wa innama tamamul ammatu lis-sukuti 'alal jahli. Buta bukanlah banyak bertanya, namun sebenar-benarnya buta adalah selalu diam terhadap kebodohan dirinya. Poin terakhir yaitu guru hendaknya pandai mengarang kitab, meringkas, dan menyusun karangan jika dia mampu melakukannya, sebab dengan begitu guru terdorong untuk menelaah hakikat berbagai disiplin ilmu dan detail-detail pengetahuan yang